Manis banget. Kita mau beli roti ini. Kita pilih yang hangat. Ini masih hangat ini. Boleh dipotong di sini kalau mau. Jika nggak mau potong, kalau dipotong itu cepat kering rotinya. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang kembali. Nah, di kesempatan kali ini kita ke hutan nyari sayuran liar. Tapi sesampainya di hutan malah hujannya semakin deras. Siap-siap operasi sang jamur. Ini babonnya ini. Itu Pak Su pakai semprot-semprot itu. Banyak nyamuk teman-teman. Sudah selesai beliau. Besar banget ya. Tuh lihat tuh. Marem. Tapi lumayan kotor. Mari teman-teman, kita panen bersama-sama, nyari jamur kuning bersama-sama, dan juga nyari sayuran harta karun bersama-sama. Di Norway jamur kuning ini adalah harta karun teman-teman. Kaget. Itu apa? Payungnya kita ambil. Nyamuknya di pipi. Cantik banget. Seharian hujan mendung. Kita sambatan nyari sayur organik gratis di supermarket super mahal. Yang paling saya suka kantaral yang belum mekar seperti ini nih. Ini belum pada mekar teman-teman. Kalau sudah mekar ini kan lebih besar. Jadi yang paling saya suka, Pak Su suka jamur yang masih seperti ini nih. Nah, jamur yang masih kecil-kecil seperti ini rasanya itu lebih enak bagi saya ya. Aldo juga lebih suka yang kecil. Papa Aldo juga teksturnya itu lebih marem yang kecil-kecil, yang belum mekar besar. Setelah 30-an menit ngelor ngidul ngitan ngulon, nyamuknya banyak banget. Nggak bisa nafas. Mari kita lanjutkan ngembolangnya. Ini gerimisnya sudah sedikit ini.
Terima kasih alam semesta. Wuhu. Hari ini sudah beberapa kali nemuin tuh berak binatang liar. Naik turun. Itu turun di sana naik. Tuh kalau kuning seperti itu, tengah-tengah itu bolong, dimakan ulat itu. Ulatnya itu kecil. Kecil banget, putih gitu. Seperti nempel gitu saja jamurnya. Berduaan. Ya Allah, nyamuknya banyak banget. Berterbangan. Tapi harus telaten kalau masih kecil-kecil seperti ini. Seperti jamur itu ya, Jepang itu ya. Kamu sembunyi ya? Sembunyi? Walaupun kamu sembunyi, tetap saja kita bisa menemukan kamu. Permisi pohon. Oh, nyamuk. Cantik ya, rasanya nggak tega mau metik. Cantik ini untuk pajangan ya. Tiga-tiganya kita ambil. Papa Aldo, Mama Aldo, Aldo. Ini punya tetangga cuma satu dan baik hati. Kita ambil bawa pulang ya, biar hidup bersama. Ini bagus nggak ini? Sembunyi loh. Sembunyi. Lumayan gede ini. Kita mau makan siang. Ini sudah jam 12:30 ini. Lapar. Tadi beli apa namanya? Bawa jaket hujan. Jaketnya saya lepas ini. Kepanasan karena kita jalan-jalan. Ini punya Pak Su. Tadi tuh puding, coklat puding, protein. Kita makan roti saja, jadi kita makannya gini aja. Tadi masih hangat. Selamat makan. Mari makan. Hari ini kita panen jamurnya ditemani nyamuk-nyamuk. Nyamuknya banyak banget. Mungkin kalian bisa lihat nggak sih nyamuknya banyak? Jadi hari ini ngembolangnya ditemani prajurit, banyak banget tuh prajuritnya berterbangan, seperti peri-peri yang berterbangan. Mimi kan? Nggak ada rasa manisnya, nggak ada teman-teman, tawar, pulen banget. Pokoknya enak. Tapi bagi yang suka, saya suka ini roti.
Nyamuk. Bisa ada. Nyamuk. Ih, nyamuk. Lehernya digigit nyamuk. Mending kalau digigit masuk. Gigit nyamuk. Basah. Enggak basah. Ini airnya bening, bener-bener bening karena air hujan. Nah, kalau dipotong itu manannya cepat teman-teman dan juga bersih. Jadi sesampainya di rumah tinggal nyuci gitu saja atau tinggal ngambilin daun-daun keringnya. Jadi nggak usah motongin. Cina? Seger. Ada ini nyamuk ini, ya Allah. Nyamuk. Ada itu. Akhirnya kita menemukan jamur ini lagi. Ini musim hujan jadi jamurnya itu seperti lembek-lembek gitu loh. Dan ini masih kecil-kecil tuh. Tuh, ya. Kalau masih kecil nggak usah. Nanti kita kembali ke sini. Nah, ini bagus ini ya tuh. Nggak ada lubang kecil-kecil. Nah, kalau ada lubang kecil-kecil itu dimakan ulat. Halo burung. Nyamuk. Nah, jadi kalian ku pegang di sini. Nah, ini sudah 1,5 jam teman-teman. Alam Norway, hutannya Norway itu benar-benar menakjubkan ya. Dan aman teman-teman di sini nih, di hutannya Norway itu aman. Tidak ada binatang buas dan juga tidak ada harimau. Tuh cantiknya. Yuk, nggak apa-apa. Ini nih yang paling saya suka. Apa ini hitam-hitam? Ya, ini kalau dimakan enak banget ini. Sudah dipanen Pak Su, terus beliau pergi tuh. Ini punya kita ini daerahnya kita. Beliau nggak mau ganggu ini. Ini kita dapat banyak sekali warisan dari. Besar banget, batang tuh lihat. Ya, nggak apa-apa buat tahun depan. Ini juga pasti gede ini. Tuh. Panen yang paling perfect ya seperti ini. Sampai rumah tinggal nyuci gitu saja. Kalau seperti ini kita harus bersihin dulu sebelum dicuci. Kita tutup lagi. Ini jamurnya itu cuma nempel, nggak guna ini pakai pisau. Pasti ini dalamnya busuk ini. Jangan lupa pisaunya. Tumbuhnya di batu, cemet. Lumayan besar ini. Nah, tahun kemarin di sini nih banyak banget loh. Di sini nih, di depannya kita ini. Oh, ada teman-teman, tapi nggak begitu banyak. Tahun kemarin di sini sampai ke sana ini bener-bener panennya melimpah ruah. Satu tempat itu marem. Mungkin belum itu ya, mungkin belum pada tumbuh itu ya. Bener-bener kuningnya itu seperti emas 24 karat. Nah, di Norway emas 24 karat itu susah ditemukan teman-teman. Bener, karena orang Norway itu rata-rata emasnya itu kuning. Dan diamond yang paling laris itu emas 18 karat yang putih atau yang kuning. Yang 24 karat itu enggak selaris seperti di Indonesia teman-teman. Jadi itu mau beli emas 24 karat itu bener-bener susah banget di Norway, bener. Jadi di setiap musim panasnya kita menemukan emas 24 karat gratis.
Nah, saya itu suka emas yang 24 karat, teman-teman. Jadi, di saat kita panen jamur seperti ini, bahagia ini, hati ini benar-benar bahagia. Apalagi emasnya ini emas organik. Tambah marem. Oh, kirain satu, ternyata dua. Ibu dan anak. Kalau musim kemarau, kita ngambil airnya dibeli, guys. Belinya ada jamurnya. Jamurnya itu sembunyi. Sembunyi di itu kering-keringan dan juga di pinggir danau. Oh, nyamuknya tuh, danaunya tuh. Tuh. Nyamuk di itu, ya Allah, di hidung, di pipi, gigitnya itu cekit-cekit gitu loh. Kalau nggak ada rasanya, nggak terasa. Namanya nggak ada rasanya. Nyanyi-nyanyi di kuping tuh. Ini benar-benar keluarga bahagia ini. Tuh ya, hidup rukun, nggak saling sambat. Namanya juga hidup rukun. Yang nggak ada namanya sambat-sambat. Nggak ada yang meri-meri. Jadi ini saling support, teman-teman. Makanya hidup bahagia berdampingan. Sekarang kalian ikut keluarga bahagia Moda Norway. Ini kok semakin gelap ya? Baru saja ngomong semakin gelap. Tuh, gerimisnya datang. Iya, semakin gelap ini. Sudahlah panennya lah ya. Ini jam berapa ini ya? Tadi makan siangnya jam 12:30. Yo, malah yang kecil ikut. Tuh, semakin gelap. Ini juga keluarga bahagia. Ini nggak pernah ini janji-janji, nggak pernah ini. Makanya tuh punya tetangga. Jadi ini tetangganya pasti jadi saudaranya karena janji selalu ditepati. Kalian selalu bersyukur ya. Makanya terlihat cantik, terlihat bahagia, dan kalian terlihat luar dalam itu sehat. Nah, kalau panennya cuacanya hujan, nggak praktis, teman-teman. HP-nya basah, harus dilapin pakai tisu, nyamuknya banyak. Nikmat mana yang kau dustakan ini? Lihat ini. Ya Allah, nyamuk nyanyi-nyanyi di kuping. Itu Pak Su sampai bingung itu, malah kesana kemari, bukannya dipetik malah di sini banyak, di sini, di sana, di sini. Saking banyaknya, teman-teman. Tuh, tuh, kita sudah dapat banyak tuh, hampir penuh tuh ya. Sudah dulu ya panen hari ini. Ini semakin gelap, teman-teman. Nanti kalau hujan deras semakin susah nyari jamurnya. Kalau gerimis oke lah. Ini gerimisnya sudah terang tadi, kemudian gerimis lagi, terang lagi, terangnya tapi terang gelap. Ini semakin gelap di sana-sana. Nggak apa-apa ya, nggak penuh, ini sudah lumayan banyak banget loh. Kapan-kapan kita panen lagi kalau ada waktu ya. Terima kasih untuk hari ini. Ditunggu vlog selanjutnya. Semoga kalian semua mempunyai hari yang bahagia. Dadah papa. Kesana, kesana, kesana. Sudah pulang aja yuk. Nah ini pohon kayunya bagus banget untuk perapian. Dibakar di rumah, itu api unggun di rumah untuk menghangatkan ruangan, menghangatkan manusia yang tinggal di dalam rumah. Pak Su menemukan tuh harta karun.
Yuk, ayo. Seperti kalian semua. Ayo. Ganteng-ganteng. Ayo luar dalam. Ganteng luar dalam. Ini di mana ini? Itunya gagangnya di mana ini? Nggak kelihatan. Oh, di atas gagangnya. Yo, cantik. Oh, nemunya tadi dari atas sana itu. Basah tuh, ya. Basah, kuyup tapi badannya hangat nggak basah. Ih, punya papa ada ulat. Ih, ada ular kilan. Awas dikilan nih papa. Ih, ada ini. Ini nih yang makan jamur ini nih. Ini ulat ini nih. Makan jamur. Nih papa saya. Awas dikilanin. Udah. Seperti ini nih perjuangan nyari sayuran. Dan ini nih tajam teman-teman daunnya. Ada bijinya ya tuh. Tuh ya. Itu daunnya tajam itu. Daunnya pada basah-basah. Dan di bawahnya kita ini bukan tanah, melainkan batu. Di Norway itu mana ada tanah. Adanya ya batu-batu seperti ini nih. Ini nggak boleh dicabut teman-teman, dilarang. Kita biarkan bersama teman-temannya hidup di alam yang begitu indah. Nah, kalau kita menjaga alam, alam juga akan menjaga kita teman-teman. Tidak hanya itu, alam itu akan memberikan apa yang kita cari di dalam hutan. Seperti hari ini sama alam semesta kita ditemukan dengan banyak jamur dan juga vanila liar. Nah, selama saya tinggal di Norway dari tahun pertama menginjakkan kaki di tanah Norway itu ya, rasa bersyukur di dalam hatiku tuh bener-bener besar banget, bener. Rasa bersyukur alamnya indah, rasa bersyukur kemana-mana aman. Jadi tuh rasa bersyukur itu bukan hanya kita mempunyai banyak uang, lahan banyak, rumah bagus, itu bukan teman-teman. Nah, ada rumahnya sudah bagus, pekarangannya lebar, punya kebun, tapi ada loh nggak betah di rumah, nggak kerasan di rumah, padahal itu rumahnya sendiri dan itu rumah bukan kredit, bukan sudah sah menjadi miliknya sendiri, nggak ada hutang, tapi itu malah pindah ke rumah yang itu rumah itu sebenarnya nggak dihuni teman-teman, karena di bawahnya temboknya bukan tembok itu terbuat dari bambu itu gede gitu, bolong-bolong, karena itu rumah kosong, malah tinggal di rumah kosong. Karena kebahagiaan itu bukan hanya apa-apa kecukupan, bukan, tapi kita betah di rumah itu bukan karena apa-apa ada, bukan. Nah, kita betah di rumah itu ya, kita nyaman di dalam rumah, kita nyaman keluar rumah, nyaman sama sekitar, dan kita bahagia sama keluarga tercinta, anak suami. Nah, bagi saya keluarga itu ada 3 macam teman-teman. Yang pertama, kalau kita belum menikah, keluarga kita orang tua dan juga saudara dari pihak orang tua. Nah, kalau kita sudah menikah, keluarga kita bertambah. Nah, setelah menikah itu ada loh orang yang sudah menikah tambah bahagia, ada juga yang nggak bahagia, bahagianya 50-50% ada. Mungkin ada juga sudah menikah tapi adik iparnya atau kakak iparnya nggak mau manggil mbak atau nggak mau manggil kakak, manggil jangkar nama saja, mungkin ada. Mungkin ada juga mertuanya pilih kasih sama menantu, mungkin ada juga yang nggak mau manggil suami atau istrinya, kita nggak mau manggil namanya, nggak mau tanya, mungkin juga ada. Jadi di kehidupan ini kita pilih, kita ambil yang nggak usah susah-susah teman-teman, nggak usah ribet-ribet, nggak usah abot-abot. Kita jalani apa yang ada saja. Jadi kita menjalani kehidupan ini, kita ambil yang bahagia saja ya teman-teman. Tapi bahagianya itu asal jangan merugikan orang, menyakiti luar dalam gitu lah. Kalau di dalam kan hati, perasaan. Nah kalau di luar itu tubuh. Dan juga nggak mencuri barang-barang, nggak mencuri orang. Kok mencuri?
ada yang mencuri orang itu ibaratnya mencuri istri suami orang gitu ya. Nah itu jangan teman-teman, karena kita nggak tahu ke depannya gimana. Yang terpenting kalau kita sudah menikah, mempunyai keluarga sendiri, yang terpenting itu komunikasi teman-teman. Nah kalau suami istri sudah deal, nah itu orang lain nggak bisa gugut, nggak bisa. Orang lain itu bisanya cuma ngomong, karena mereka nggak menjalani, nggak tahu bagaimana isi keluarganya kita. Sudahlah. Satu kilonya 40. Beliin anak lama yang coklat 32 ini. Kita ambil satu. Nah ini makanan spesial teman-teman semua yang di sini. Satu lemari ini gluten free. Tapi nggak begitu banyak sih, cuman ini aja tuh, cuman ini aja Bu. Tapi yang di sebelah sini juga ini yang dibekukan. Ini juga yang alergi, yang makan sayuran saja, ada tahu. Ini kantaral segar ini. Bener-bener segar ini, segar dari hutan ini. Karena kantaral ini nggak bisa dibudidayakan, jadi tumbuhnya itu asli dari alam. Ya, segarnya ini gede banget. Tuh lihat ini. Ini babon ini. Tuh ya. Kita nggak beli. Kita kesini tuh belanja harian, tapi kita nggak beli ini jamur itu enggak. Kalian mau lihat harga jamur tuh, ya? Di sini laris kosong. Dan ini tuh, ini yang seperti ini jamurnya ini di sini terjual, dan harga yang di plastik lumayan mahal tuh ya. 300 lebih. Dan satu ketimun harganya 29. Satu ketimun ini produk dalam negeri. Satu ketimun, makanya saya jarang sekali beli ketimun karena lumayan mahal. Sudah lama kita nggak minum susu. Mau bikin bubur, tapi buburnya dikasih susu, dan yang makan cuman kita aja. Yang di sebelah sana yogurt, yang di sebelah sini susu. Nah, di supermarket Norway susunya itu semua di dalam kardus kertas gitu teman-teman. Yang di itu apa? Yang plastik wadah itu apa namanya? Yang wadahnya terbuat dari plastik atau atom itu nggak ada. Yang 5 liter itu, yang ibaratnya ya, yang 10 liter yang besar-besar seperti menjual air itu nggak ada teman-teman. Kita beli 2. Ini 1 liternya 87,60. Kita ambil yang murah ya. Yang ini 62 1 liternya. Yang ini malah lebih murah 1 liternya ini. Tapi ini encer ini. Yang encer malah lebih enak, tinggal ngaduk-ngaduk gitu, nggak usah nyampur air.
Nah, yang di sebelah sini ini untuk bayi. Lihat ini susu bayi, cuman ini aja. Ini susu powder. Nih, sudah itu aja tuh ya. Ini yang minuman bayi, makanan bayi yang botolan sudah jadi. Ini empong-empong, mandi-mandi, makanan bubur ini. Kita mau ambil ini nih. 1 meternya 324 ya, itu meter satu itu 1 meter ya. Jadi bingung beli satu-satu ya, yang hijau satu, yang ungu satu. Ini kembalikan. Kebelabasan. Nah, hari ini kita belanja untuk harian, untuk kekurangan gitu teman-teman, karena di setiap harinya itu kami belanja, terutama Papa Aldo. Dikit-dikit belanja, jadi belanjanya itu nggak sekalian banyak. Sudah lama sekali ya kita nggak belanja itu mingguan sekalian banyak ya, karena musim panas teman-teman. Nah, kalau musim salju baru kita belanja mingguan. Untuk bulanan yang di sebelah sini untuk Papa Aldo. Nah, ini nih makanan untuk sarapan, dan makanannya itu apa itu namanya, banyak protein. Ini lidah kamu kenapa ini? Protein. Jadi Papa Aldo sarapannya ini teman-teman, dicampur buah, dicampur kacang-kacangan. Ini untuk anak lanang. Tadi itu rotinya laris manis, tinggal hanya 4-an saja. Ini agak gosong ya. Totalnya hari ini di rupiah ini tuh 754.000 rupiah. Dan sekarang ini di luar sudah gelap loh, sudah malam. Nah, yang di sebelah sini keesokan harinya di pagi-pagi, tadi pagi-pagi 5:30 itu Papa Aldo pergi olahraga. Nah, sepulang dari olahraga Papa Aldo beli ini sayuran mentah teman-teman, bisa dimakan mentah, bisa dioseng-oseng sesuai selera ya. Dan ini sudah dicuci bersih, tinggal masak gitu saja. Nah, setiap beliin sushi untuk makan siang kita. Nah, sepulang kerja kadang Papa Aldo juga mampir ke supermarket. Nah, pasti ini nggak lupa teman-teman sushi. Jadi kita tinggal makan gitu saja. Nah, karena ini dingin, jadi saya masukkan ke, nanti kalau mau makan saya hangatkan sedikit gitu. Dan juga Papa Aldo beli salmon, jadi ini nanti untuk makan malam, nanti saya mau masak. Kemudian Papa Aldo juga beli sabun untuk cuci tangan. Nah, ini tadi datang teman-teman, kemarin siang datang di kotak surat, terus tadi diambil. Setiap tahunnya rumah kita diganti ini nih filter filter ditaruh di lubang udara di rumah gitu teman-teman. Setiap tahun sekali kita ganti, dan ini harganya kalau dirupiahin ini sekitar 870-an ribu rupiah. Ini yang filter ya, nggak tahu yang ini nih, yang belanjaan ini, karena pagi ini Papa Aldo belanjanya nggak ada risitnya.